Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 605. Di sini kita masih melihat situasi Jungfan untuk melatih beberapa pelayan atau beberapa murid elit yang udah datang ke tempat pelayan untuk minta dilatih sama Jungfan itu sendiri ya. Karena di tempat pelayan ini mereka bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang sangat-sangat banyak, nggak perlu saling ngebunuh, cuman siapa yang bisa lolos tes dari Jungfan dia bakalan dapetin yang dia mau. Nah, di sini para tetua pun udah mulai diberdatangan ya, para tetua yang ikut ibaratnya yang pindah sisi dari dari tim elit, maksudnya dari murid dalam yang dimana mereka mengurusi orang-orang penting, sekarang berpindah menjadi anggota Jungfan yang ada di murid pelayan. Nah, karena kultivasi atau sumber daya alam sumber daya kultivasi yang si Jungfan ini yang Jungfan ini sediakan lebih banyak dan lebih menggiurkan dibandingkan para tetua lainnya. Makanya mereka tuh separuh ada yang berpindah. Nah, di sini juga ada yang belum ya, terutama yang emang benar-benar benar-benar dia ini emang pengen ngancurin ketua sekte serta Jungfan itu sendiri. Nah, di sini juga kita kedatangan ketua lainnya lagi satu, yaitu guru dari si rambut merah ya. Gue lupa yang emang rambut merah itu kan mungkin bukan salah satu ya, dia emang yang kuat di murid elit ya. Yang di sini dia malah minta gabung sama Jungfan untuk dilatih sama Jungfan tentang Dao ya. Dia kan cuman kekuatan fisiknya aja yang kuat, tapi Dao-nya itu kurang, makanya disuruh gurunya untuk coba ke Jungfan belajar dari dia. Nah, ini datang gurunya. Nah, di sini kita nggak tahu nih apakah nanti bakalan ikut gabung juga atau dia masih kayak mikir-mikir untuk melihat kedepannya Jungfan seperti apa. Tapi kalau menurut gua, karena melihat masa depan dari pelayan ini dari Jungfan yang dia mampu buat merayu atau mengajak para tetua lainnya yang emang kolot, yang kekeh, yang bisa berada di sisinya Jungfan. Menurut gua inilah yang membuat dia turun tangan atau langsung tiba-tiba menghadap si Jungfan. Ya, menurut gua dia juga mau bergabung guys, karena kan berarti kan sisa 2 orang atau 3 orang ya yang emang masih melawan dan nggak mau gabung ikut-ikutan si Jungfan ini guys. Kan ya, mungkin dia yang bakalan dibunuh sama Jungfan nantinya ke depannya, karena di spoilers dari teman-teman kita juga di manualnya ya, di webnya juga nanti banyak hal yang bakalan terjadi ke depannya ya, tentang pemusnahan sekte yang emang nggak lama lagi. Tapi nanti mungkin setelah si temennya Jungfan yang kakek itu, atau yang udah dianggap sama Jungfan sahabat serta gurunya yang selalu ngasih tahu tentang Jungfan dan jalan kultivasi Dao serta solusi lainnya. Nah, dia tuh bakalan dibunuh ya, tapi nggak tahu ya kenapa dia bisa dibunuh padahal dia lebih kuat dari yang lain. Itu sih yang menurut gue belum ada gambarannya siapa yang bisa ngebunuh dia, sedangkan Jungfan aja bisa ngutang. Jungfan yang di bawah si High Venerable ini bisa musnahin klan-klan yang udah ngebunuh si temennya ini atau gurunya si Jungfan ini guys. Tapi nanti ya itu ya. Nah, kita masih lanjut lagi. Nah, di sini Jungfan masih ngejalanin taktiknya seperti biasa untuk memperkuat para pelayan. Nah, di sini juga dia udah mendapatkan rahasia tentang 9 dari jiwa naga yang ada di diri dia yang belum diapa-apain itu, yang cuman buat kayak memperkuat bodinya itu. Dikasih tahu tuh sama si kakek-kakek yang emang aslinya dia itu kuat guys. Dia dikasih tahu cara untuk lebih melatihnya itu, yaitu dia harus mengumpulkan sisa 10 jiwa naga. Berarti sisa satu lagi yang nantinya pokoknya mungkin lebih kuat lah dari penyatuan tubuh demonik tubuh naga ya yang berlian itu. Nah, ini cara-cara dikasih tahu tuh sama si kakek itu. Jadi ini juga bisa bisa membuat kekuatan Jungfan itu lebih kuat lagi. Kalau menurut gua, Jungfan juga udah tahu di mana sisa satu jiwa naganya lagi di sini ya. Kemungkinan dia bakalan ngambil dan menyerang, itu tahu sendiri ya. Jungfan kalau udah ngambil
Kalau nggak dikasih ya mau nggak mau dia curi. Kalau nggak bisa dicuri ya dimusnahin yang menjaga tempat tersebut. Nah, kakek itu ngasih tahu kalau Dragon Soul yang kuat itu bisa melampaui 2 level. Nah, namun sebenarnya dapat melampaui 5 level guys kalau dia tahu cara-caranya. Nah, di sini bakalan lebih seru, lebih kuat berarti ya. Ibaratnya 2 level aja udah bisa menguatkan. Kita lihat sendiri waktu salah satu pangeran yang pakai jiwa naga ini, dia bisa sekuat apa yang nggak mati-mati ya. Akhirnya ditelan juga sama Jovan kekuatan naganya. Nah, di sini Jovan juga kaget lah, baru tahu ternyata bisa naik sampai 5 level. Gimana nggak OP parah itu ya kalau dia udah sampai, tapi harus sampai 10 jiwa ya. Dan untungnya si Jovan ini belum ngapa-ngapain tuh jiwa-jiwa naga yang ada di dirinya, 9 nyawa di jiwa naga. Dan di sini ya dia tinggal 1 lagi. Kaget dong, ternyata si Jovan ini punya 9 naga yang ada di dalam dirinya ya. Sebenarnya sih berkat api biru yang menahan si naga-naga untuk merusak jiwanya Jovan atau untuk menghancurkan si Jovan dari dalam, ya kan? Namanya pada kaget di sini. Dan yang bisa nahan itu ya api biru itu yang dikasih sama siapa sih? Ya gue lupa namanya tuh ya. Api biru itu gue juga belum tahu misteri tentang api biru. Gue lupa apa udah dikasih tahu cuman gue kelewatan atau gue lupa ya. Pokoknya ada di catatan-catatan berikut sebelumnya tuh yang dia sekarat deh. Ya dia sekarat lawan para naga. Nah, di sini kita juga bisa aja ya ngelihat nanti ketua sekte yang benar-benar nggak bisa melepaskan si Jovan ini ya. Apalagi para tetua udah pada tunduk nih kayaknya nih. Cuman di sini gue belum melihat si Jovan ngasih kayak ulat-ulat itu, apa karena si Jovan ini masih sulit kali ya memberikan ulat tersebut. Ya kemungkinan ditolak sih, kecuali dipaksa ya. Kayak waktu dia ngasih si siapa tuh yang dari kekaisaran kan dia maksa tuh. Tapi menurut gue sih mungkin nunggu nanti pas si Jovan udah kayak nguasain sekte demonik ya, yang dimana ketua sekte sendiri pun bakal dibantai sama si Jovan ini. Oke, mungkin cukup sampai sini. Ini juga mau selesai mewarnai dan menggambar ya kan. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, karakter, desain website, aplikasi, UX UI, dan bisa menghasilkan uang, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ tuh udah ada semua cara-caranya ya. Dan kalian juga bisa request, kita bisa saling diskusi di IG gua atau bisa di kolom komentar video ini juga bisa guys. Kita sama-sama bisa mencari uang dan bisa menggunakan skill ini dimanapun, kapanpun yang kita mau dibuat di kantor, kerja di orang, atau mau kerja di sendiri sebagai freelance. Terima kasih yang udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video.